Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Ignatius Slamet Riyadi. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Ignatius Slamet Riyadi, penggagas pasukan Komando Indonesia. Semula ia bernama Sukamto. Karena sering sakit-sakitan sewaktu kecil, namanya pun diubah menjadi Slamet. Mengingat banyaknya murid yang bernama Slamet ketika itu, gurunya pun memberi tambahan nama Riyadi di belakang namanya. Jadilah ia Slamet Riyadi, sosok legendaris dalam tubuh militer Indonesia. Ignatius Slamet Riyadi dilahirkan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Ayahnya bernama Idris Prawiro Pralebdo, seorang perwira anggota Legiun Kasunanan Surakarta. Sejak kecil ia dikenal cerdas lagi pemberani di mana kecerdasannya itu ia gunakan untuk menunjang keberaniannya. Ia pernah sendirian menerobos masuk markas Kempeitai, polisi militer Jepang, yang sangat ketat penjagaannya dengan cara melompati pagar tembok. Ketika itu ia berhasil membongkar markas Kempeitai hingga membuat pasukan Jepang menjadi tercengang karenanya. Slamet Riyadi berpendidikan HIS, Hollandsche Inlandsche School, MULO, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, AF. B, dan pendidikan sekolah pelayaran tinggi. Ia mendapatkan ijazah navigasi laut dengan menduduki peringkat pertama. Ia pernah pula mengikuti kursus tambahan dengan menjadi navigator kapal kayu yang berlayar antar pulau Nusantara. Ketika kota Solo diduduki pasukan Jepang pada 5 Maret 1942, Slamet Riyadi terus mencari cara untuk memberikan sumbangannya demi tanah air tercinta. Kesempatan itu pun akhirnya tiba. Ketika Jepang terus terdesak dalam peperangan melawan pasukan sekutu, ia mengobarkan pemberontakannya melawan pasukan pendudukan Jepang. Ia berhasil melarikan sebuah kapal kayu milik pasukan Jepang. Usaha polisi militer Jepang untuk menangkapnya hanya berbuah kesia-siaan. Setelah Soekarno Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Slamet Riyadi menggalang kekuatan. Dikumpulkannya pemuda-pemuda yang telah tergabung Datam Peta, Pembela Tanah Air, Heiho, pembantu prajurit Jepang, dan Kaigun hingga terbentuklah satu kekuatan setingkat batalion. Ia mempersiapkan pasukan bentukannya tersebut untuk mempelopori perebutan kekuasaan politik dan militer di kota Solo dari tangan Jepang. Pada perkembangan selanjutnya, ia diangkat menjadi Komandan Batalion Resimen 1 Divisi 10. Pasukan pimpinan Slamet Riyadi merupakan pasukan andalan Brigade 5 di bawah pimpinan Suwadi. Pasukan itu pula yang mendapat perintah langsung Gubernur Militer II, Kolonel Gatot Subroto, untuk turut dalam operasi penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948. Penumpasan pemberontakan PKI Madiun berhasil, dan membuat ia beserta pasukan pimpinannya kian mencuat. Nama Slamet Riyadi kian mencuat ketika Belanda melancarkan agresi kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dengan menyandang pangkat mayor, ia yang ketika itu menjabat Komandan Batalion 14, beserta pasukannya aktif melakukan perlawanan. Strategi penyerangan dan penyergapan mendadak benar-benar membuat pasukan Belanda kewalahan. Strategi perang gerilya yang dikembangkannya benar-benar efektif dalam menghadang dan menyergap pasukan Belanda. Hampir di setiap pertempuran di kota Solo dan sekitarnya, penyerangan terhadap pasukan Belanda pasti melibatkan pasukan tangguh pimpinannya. Slamet Riyadi yang kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel juga membuktikan bahwa pasukan pimpinannya mampu berperang secara frontal ke tengah kota Solo. Ia mengambil prakarsa untuk mengadakan serangan umum Surakarta pada tanggal 7 Agustus 1949. Mereka menggempur kota Solo yang dikuasai Belanda yang terdiri atas pasukan kavaleri, persenjataan berat artileri, pasukan infanteri, dan komando yang terkenal tangguh di bawah pimpinan Overste, setingkat Letnan Kolonel, JHMULE Van Oh. Selama 4 hari 4 malam peperangan sengit berlangsung di kota Solo. Van Oh benar-benar tercengang dan tak menyangka jika pasukan pimpinan Slamet Riyadi mampu melakukan serangan gencar yang sangat merepotkan pasukan pimpinannya itu. Kian tercenganglah ia ketika bertemu langsung dengan Slamet Riyadi setelah berlangsungnya gencatan senjata, dan Solo diserahkan ke pangkuan Republik Indonesia. Van Oh benar-benar kagum ketika Slamet Riyadi yang sangat dicari-carinya itu ternyata masih berusia sangat muda. Dalam kekagumannya, Van Oh menyatakan Slamet Riyadi selaku manusia lebih pantas menjadi anaknya, namun dalam kemampuan tempurnya lebih pantas menjadi ayahnya. Slamet Riyadi memang jagoan tempur yang sulit dicari tandingannya. Keahlian tempurnya itu didapatnya secara otodidak, dari buku dan majalah militer. Berbekal keahliannya itu ia mampu memberikan sumbangan besarnya bagi kejayaan militer Indonesia. Salah satunya adalah gagasan briliannya untuk membentuk pasukan komando yang terampil dalam bertempur dalam semua medan peperangan serta mahir menggunakan aneka jenis senjata.
Gagasan Slamet Riyadi itu kemudian diwujudkan dalam pasukan Baret Merah KAT, Kesatuan Komando Angkatan Darat, yang kelak akan menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Slamet Riyadi dan pasukannya terlibat pula dalam penumpasan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung dan pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, DTI, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pada tanggal 10 Juli 1950, Letnan Kolonel Slamet Riyadi berangkat dengan kapal Waikalo dan memimpin Batalion 352 untuk bergabung dengan Pimpinan Umum Operasi, Panglima Titi 7, Kolonel Kawilarang, dalam penugasan menumpas pemberontakan Kapten Andi Aziz di Makassar dan pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Dalam penumpasan anggota RMS, ia gugur selaku kusuma bangsa dalam pertempuran di dekat Benteng Victoria, Ambon, pada tanggal 4 November 1950. Pemerintah Indonesia menaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Anumerta dan mengangkatnya selaku pahlawan nasional pada tahun 2007.